Ini saya perhatikan Mas Sandi ini selain hebat di dalam berbisnis, itu olahraganya luar biasa. Maraton juga ya untuk charity saya perhatikan, kemudian main basket juga untuk charity dan rupanya nggak main-main juga main basketnya ya. Jadi ini adalah sisi lain dari Mas Sandi. Jadi kalau tadi yang banyak bicara adalah saya dan Mas Sandi, maka sekarang kita waktunya untuk berdialog, tanya jawab. Saya persilahkan barangkali untuk kesempatan pertama, udah banyak ya. 4, ini ada 4 sayap, jadi satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di situ. Oke, yang paling depan dulu deh. Silakan. Terima kasih, saya Arianto, punya usaha dalam bidang rumput laut. Saya orientasi saya adalah ekspor karena memang dalam negeri saya sudah tulis di Agromania, rasanya terlalu ironis kita penghasil rumput laut yang bagus, tetapi pabrik rumput laut, pengolah rumput laut tuh nggak ada 5. Dan modalnya betul cuma 10M ya, 10M mungkin untuk saya gede tapi untuk banyak konglomerat kan cuma merem. Ya. Tapi nggak ada yang mau ngambil akhirnya. Padahal tahun 2005 itu impor kita tuh tinggi dan setiap tahun meninggi. Kalau dari dolarnya nggak tahu dah. Oke, saya berhubungan dengan ini saya tuh karena orientasi saya ekspor, saya pengen seperti Ibu Betty tadi, kalau saya jual tuh saya tidak mau jual tok, tapi saya mau cerita tentang jualan saya sehingga orang tertarik, oh ini si Arianto tuh memang sama dengan rumput laut. Saya pengen punya brand gitu. Cuma kalau saya ke luar negeri itu rasanya kok nggak ada yang nanggepi gitu. Paling saya ke Alibaba tuh saya cuma jualan gitu ya. Tapi ngajak pakai Facebook luar negeri nggak ada yang nanggepi. Apalagi orang-orang Amerika itu sama sekali nggak mau. Temen istri saya yang di sana, anaknya sama anak saya temenan itu cuma 1-2 kali setelah itu lewat, nggak pernah chatting lagi. Apa begitu ya? Terima kasih. Atau bagaimana cara mengcover gitu? Makasih. Oke, terima kasih. Namanya ronde pertama ini yang depan-depan dulu kali ya. Sorry, lebih cepat kelihatan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Betty, terima kasih Pak Sandi. Nama saya Joni dan pertanyaan saya adalah, sebenarnya ada 2 pertanyaan sih. Pertama adalah bagaimana cara untuk, karena sosial media itu sangat kuat dan juga penyebarannya sangat cepat. Untuk hal-hal yang positif sangatlah cepat dan sangatlah bagus untuk perusahaan atau karyawan. Tapi bila ada berita yang negatif, bagaimana cara Anda untuk mengkontrolnya gitu? Dan pertanyaan kedua adalah mungkin meminta kayak pendapat dan pengalaman Pak Sandi atau Ibu Betty, bagaimana di antara kesibukan kalian sehari-hari bisa keep in touch with the social media gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Jalal, 22 tahun, sekarang sedang merintis usaha konstruksi, Pak. Pertanyaan pertama saya, kemarin Pak Sandi kan mencalonkan diri sebagai ketua Kadin. Dan kebetulan belum waktunya, Pak. Tapi sekarang juga masuk di Kadin. Gagal lah intinya. Kita nih kadang-kadang suka menipu diri sendiri gitu ya. Gagal aja gitu. Tadi Pak Sandi menyebutkan bahwa kita memiliki kekuatan ekonomi terbesar nomor 16, terus juga, tapi ironisnya daya dukung pemerintah untuk masyarakat untuk memulai bisnis itu sangat rendah gitu. Kalau sekarang kan udah nggak jadi Pak Ketua Kadin. Terus sekarang yang dilakukan Pak Sandi untuk tetap merealisasikan itu bagaimana? Maksudnya untuk meningkatkan kemudahan berwirausaha di Indonesia. Yang kedua, saya pernah baca tentang ruling class yang pernah diestimasikan oleh
Pak Anies Baswedan bahwa Indonesia itu memiliki ruling class setelah kemerdekaan sampai tahun sekitar 60-an yang menjadi elit Indonesia itu dari golongan akademisi. Setelah itu karena berganti rezim menjadi militer yang menjadi elit Indonesia, maksudnya elit Indonesia itu orang minoritas tapi berpengaruh besar ke mayoritas. Terus setelah tahun 90-an sampai diprediksi oleh beliau itu tahun 2020 yang menjadi elit Indonesia itu adalah golongan aktivis, dari golongan aktivis. Terus nanti setelah tahun 2020 diprediksi oleh beliau yang akan menjadi elit Indonesia adalah dari golongan entrepreneurship karena dia mengetahui pasar lebih jelas. Kalau semua nanti ada kesempatan Pak Sandi dicalonkan untuk menjadi calon presiden Indonesia, apakah Pak Sandi akan menerima tantangan tersebut? Terima kasih. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai Mbak Betty, boleh saya sambil duduk saja? Boleh, boleh. Hai Mbak Betty, Mas Andi, saya sudah ada catatan kecil. Ngobrol-ngobrol tentang sosial media, saya bekerja di sosial media. Perkenalkan, nama saya Intan, saya bekerja di salingsilang.com. Jadi begini Pak, kalau misalkan tadi saya tertarik dengan Bapak menyebut Akademi Berbagi dan Indonesia Setara. Karena sekarang sosial media maju di digital activism-nya. Tapi ada sesuatu yang mau aku share sedikit tentang Indonesia. Sedang Indonesia sendiri adalah sebuah negara terbesar, tidak hanya di Facebook, Bu, tapi di seluruh sosial media kita terbesar kedua. Tapi yang sangat menyayangkan sekali adalah ketika kita mempunyai daya baca paling rendah se-Asia Tenggara. Itu saya ambil terbesar sedunia kedua dari thenextweb.com, boleh langsung dicek sana. Dan di situ kalau misalkan apa sih yang menjadi korelasi antara terbesar sosial media kedua dan niat baca yang rendah, korelasinya adalah ketika ada beberapa perusahaan ataupun beberapa media yang katakanlah aktif di sosial media, mereka membuat headline yang wow, langsung di-retweet, kenyataannya itu menjadi trending topik, tapi orang Indonesia tidak pernah membaca headline itu berisi apa. Dan contoh yang terbesar, tiba-tiba Vicky Fate, ada yang tahu Vicky Fate di sini? Vicky Fate tiba-tiba mengobrol tentang Ariel, Peter Pan. Karena seluruh Indonesia mengobrol tentang trending topik Ariel Peter Pan, kita tidak bisa mencegah apapun yang tertuliskan di dalam sosial media. Dan juga yang memang di sini kultur di kita tuh masih yang my tweet it's my rules. Jadi apapun yang di tweet, my tweet it's my rules, Bu. Jadi ketika orang merasa memiliki itu Twitternya dia bisa men-tweet apapun yang dia ingin tanpa etika. Dan terkadang ada satu istilah itu namanya retweet abuser. Ketika kita memang benar-benar meretweet apapun yang disuka dan itu agak mengganggu. Itu juga kadang-kadang bisa menjadi trending topik dan itu tuh dari Indonesia gitu. Makanya Indonesia terkenal di sosial media padahal kita nggak ada isinya itu. Di trending topik itu kosong sebenarnya. Dan di situ memang yang ada yang belum dibahas sama Pak Sandi, yang belum dibahas juga sama Bu Betty, mungkin ada yang harus dibanggakan di sosial media. Kantor saya kedatangan BBC, Bu, karena di saya kan ada Enda Nasution. Dia datang BBC, dia bilang sosial media di Indonesia sangat maju ya. Dia menerangkan dengan banyak hal, tapi bukan karena trending topiknya. Karena kita di sekarang udah ada yang namanya clout.com, spellnya klout.com. Di situ kita bisa mencari apapun yang harusnya seperti apa sih nge-tweet gitu. Kira-kira efek nge-tweet kita gimana sih, impactnya gimana? Apa kalau misalkan nge-tweet gini, orang kira-kira bakal nanggepin nggak ya gitu. Itu ada namanya quote.com. Dan di situ ketika kita melihat apakah reaksi sosial media bagus, orang yang kadang-kadang suka lupa ketika udah bagus nih, followersnya banyak, Pak Sandi Uno ternyata jadi banyak yang tahu, anak-anak muda gitu, yang misalkan seusia ABG atau apa, kok pada tahu Pak Sandi. Saya pernah loh Pak, search tentang Bapak sebelum Bapak menjadi pencalonan Kadin,
Saya penasaran, wajah Bapak banyak di mana-mana, siapakah Bapak gitu. Aku search Sandiaga Uno dan isinya adalah para teenage yang membicarakan ketampanan Bapak. Oke. Iya. Dan memang itu adalah sesuatu yang memang harus difikirkan oleh baik itu figur, baik itu company. Kita itu jangan-jangan sedang diobrolin lo di belakang tanpa mention, tanpa apapun. Jadi rajin-rajin lo untuk company ataupun figur seseorang yang mungkin sekarang lagi untuk menjadi cagup gitu. Tiba-tiba mencari, tinggal di search aja di Twitter nama atau apa yang objek yang ingin dicari, di situ akan muncul semua. Dan ketika itu adalah company misalkan diobrolin hal-hal yang buruk, harusnya segera diberikan reaksinya agar tidak menjadi trending topic. Ada salah satu provider, oke aku sebut aja XL. Waktu itu sinyalnya sangat buruk dan menjadi trending topic selama beberapa hari gitu. Kayak gitu-gitu. Dan juga memang jangan sampai salah akun. Kadang-kadang suka kan, misalkan akun itu dimoderasi oleh siapa gitu, di Twitter dimoderasi atau siapa. Tiba-tiba misalkan dari IBM akunnya tiba-tiba halo, mat malam gitu. Tiba-tiba itu akunnya, Metro TV pernah Ibu, ada itu pernah sempat salah akun, itu juga menjadi masalah. Dan kalau yang intinya dari keseluruhan, banyak hal yang bisa didapat dari sosial media. Islandia maju karena memang pemerintahnya mengendalikan keseluruhannya dari Facebook. Dan juga kalau misalkan saya mau berkata, harus membuka diri terhadap yang muda mungkin ya Bu ya. Untuk semua, dengan sosial media tuh semua bisa terbuka oleh yang muda. Dan kembali lagi dengan quote-nya Soekarno, Bung Karno pernah bilang, berikan, ya Bang, biar akrab. Bung Karno pernah bilang, berikan kepadaku 10 orang pemuda, aku akan goncangkan dunia. Oke, dan cukup sampai di situ saja. Dan pertanyaannya cuma satu Ibu. Pertanyaannya adalah, sebagai leader, apakah dalam Twitter harus dimoderasi atau dipegang sendiri? Karena media sosial kuncinya kan adalah honestly. Terima kasih. Pak Sony silahkan. Baik, selamat malam. Nama saya Sony. Selamat malam Pak Sandi, Bu Betty. Menarik tadi yang Pak Sandi sampaikan. Di luar negeri orang mengagumi ekonomi Indonesia, puji-puji Indonesia, tapi di dalam negeri orang tiap hari maki-maki Indonesia. Apa yang salah? Mungkin rakyat kita terlalu menikmati kebebasan demokrasi yang berlebihan. Sehingga setiap orang boleh bebas maki-maki siapa saja, termasuk maki-maki presiden. Dan di satu sisi mungkin presidennya jaraknya juga jauh dengan rakyatnya. Punya SMS center tapi nggak pernah balas, nggak seperti Obama pegang BB gitu ya. Yang lebih parah adalah fungsi komunikasinya nggak jalan. Ada menteri komunikasi tapi nge-tweetnya pantun, nggak nyambung. Harusnya dia menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam posisi apa pemerintah mengambil, supaya rakyat tahu gitu. Tapi terlepas dari itu ada juga satu hal, partai politik juga bikin kacau semua informasi ini. Begitu banyak distorsi informasi atau apapun yang terjadi dalam panggung politik. Orang benar bisa disalahkan, orang salah bisa dibenarkan. Yang nyata-nyata kabur ke luar negeri bisa tiba-tiba jadi pahlawan gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu Jeffrey Winters kasih seminar, dia bicara tentang oligarki. Indonesia punya partai politik, tapi sebenarnya yang bermain adalah oligarki kekuasaan. Pemegang kunci-kunci di partai politik, orang-orang yang begitu kaya, begitu punya duit banyak gitu. Apapun bisa dilakukan. Tidak ada harapan kelihatannya untuk Indonesia, karena politik begitu merajalela gitu, berkuasa luar biasa. Satu-satunya yang menurut Winters bisa mengubah ini atau mengalahkan oligarki itu adalah gerakan sosial. Social movement itu atau social force itu hampir tidak kelihatan di Indonesia dalam wujud gerakan masyarakat. Karena kalau kita mau lihat setelah
katakanlah tahun 65 gerakan PKI itu tidak ada lagi yang namanya gerakan sosial. Tapi ada satu hal yang punya potensi untuk itu, yaitu gerakan sosial media. Nah, yang saya mau tanya kepada Pak Sandi, kalau lihat kondisi Indonesia seperti sekarang dengan pengguna Twitter nomor 2 terbesar di dunia, apakah ada peluang bagi masyarakat yang aktif di sosial media ini untuk mengalahkan kekuasaan politik oligarki sehingga Indonesia punya kesempatan memiliki pemimpin baru? Siapapun itu, bisa saja Pak Sandi nanti satu waktu yang diusung oleh masyarakat sosial media. Terima kasih. Kita jawab dulu 4, nanti berikutnya saya akan kasih kesempatan kepada Anda. Silakan barangkali Pak Sandi dulu. Terima kasih Mas Arianto. Mungkin nanti sebagian bisa dijawab juga sama Mbak Betty yang lebih ahli di bidang IT. Banyak yang mengagumi saya sebagai salah satu investor yang sukses, tapi salah satunya investasi saya yang gagal adalah di rumput laut. Tapi media tuh nggak pernah mau cover kegagalan. Media selalu mau cover kesuksesan. Tapi saya pernah investasi di rumput laut, gagal total. Karena sekali lagi Indonesia itu jago menghasilkan bahan mentah, tapi gagal menghasilkan bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Jadi waktu itu kami kesulitan sekali karena harga rumput laut yang hanya dikeringkan itu sangat rendah gitu, dan tidak ada nilai tambahnya. Kita pengekspor nomor 3 kakao terbesar di dunia, tapi kita adalah salah satu pengimpor coklat yang jadi terbesar di dunia. Kita mengimpor dengan bangganya Cornello dan Magnum coklat dari Belgia. Belgium coklat itu paling terkenal. Tapi Belgia itu nggak punya satu batang pun pohon kakao. Ini konyol banget gitu. Indonesia yang menghasilkan begitu banyak rumput laut, kakao, kelapa sawit, kita nomor 1 di dunia. Tapi kita salah satu pengimpor produk-produk turunan kelapa sawit yang terbesar, seperti sabun, produk-produk deodoran, produk cosmetics dan lain-lain. Jadi ini ada yang salah di dalam sistem perekonomian kita. Kenapa semua ini selalu dikaitkan sebagai pengekspor bahan mentah, tapi pengimpor bahan jadi? Ada missing link. Apalagi ekonomi kita sekarang menghasilkan domestic market yang begitu besar, berarti kita harus mendorong bagaimana produk-produk kita itu menjadi panglima di negaranya sendiri, harus menjadi tuan rumah di negara sendiri. Jadi saya sebetulnya juga nggak tahu bagaimana saya untuk men-share bagaimana meningkatkan value added daripada rumput laut, tapi saya rasa perlu diberi insentif agar industri processing ini lahir, sehingga akhirnya nanti agar-agarnya dan juga produk-produk dari rumput laut itu kita nggak perlu ngimpor dari Jepang gitu kan. Kalau nggak salah sekarang banyak daripada rumput laut kita itu dalam kira-kira skala masih mentah gitu dikirim ke luar negeri dan diproses di luar negeri. Jadi saya nanti mungkin ingin Bu Betty juga sharing. Pak Joni, memang social media itu sangat viral ya. It went viral very quick gitu. Menjadi virus yang nyebarnya cepat sekali gitu. Baik yang positif maupun yang negatif. Saya berhenti berbicara mengenai hal-hal yang negatif di social media karena kenapa? Karena menurut saya sudah cukup berita-berita negatif dan vibrasi resonansi negatif yang dihasilkan oleh media channel kita. Bangsa kita ini perlu suatu hal yang menimbulkan optimisme dengan semangat positif agar prestasi kembali bisa diraih, diukir, dan reputasi kembali bisa dibingkai. Nah ini yang saya rasa hampir saya mencoba disiplin ya. Kalau ada berita yang negatif atau apa, saya selalu melihatnya dari sisi positifnya. Karena saya rasa 10 juta pengguna Twitter atau 29 juta pengguna Facebook Indonesia itu nggak perlu lagi berita negatif gitu. Nah tapi sebagai pengusaha dan sebagai ya manusia biasa,
ada aja yang menerpa kita gitu, terutama berita negatif tentang saya pribadi gitu. Kalau ngikutin timeline saya pasti ada beberapa dalam satu hari 3 atau 4 tentang kasus hukum, tentang ya berita hal yang mengenai perusahaan yang kami pimpin dan lain-lain. Nah itu bagaimana caranya gitu, karena itu juga spreadingnya itu kayak viral, cepat sekali gitu loh, tiba-tiba semua orang tahu. Jadi intinya sekarang saya rasa nggak ada lagi kita bisa menutup-nutupi dalam era keterbukaan ini. Jadi caranya adalah didudukan permasalahannya. Bangsa Indonesia itu paling senang bicara gini, katanya ini, katanya itu, kata dia itu ini. Tapi nggak pernah mencek faktanya. Tadi Mbak Intan juga bicara gitu bahwa sedikit sekali kita melihat beyond the headlines, faktanya gitu. Apalagi kalau kasus hukum, susah ngejelasinnya di social media gitu. Akhirnya message yang positif yang menyatakan bahwa ya memang ada kasus hukum, tapi kita selalu berusaha berbisnis dalam koridor hukum. Berita yang positif dan memberikan penjelasan seperti itu mungkin saya rasa jauh lebih positif atau jauh lebih mengena daripada kita mencoba menjelaskan secara detail ya. Jadi bagaimana mengkontrol negatif tadi pertanyaannya Pak Joni? Saya rasa nggak bisa kita kontrol. Dulu saya waktu di HIPMI itu waktu mulai zamannya milis waktu itu. Pada satu saat di akhir kepengurusan saya, milis itu isinya berantakan sekali, orang menghujat aja, mengkritisi kepemimpinan saya gitu. Sekjen saya dan beberapa pengurus bilang, udah ditutup aja milisnya. Nggak ada gunanya kalau kayak gini. Saya bilang seorang pemimpin itu harus mampu menerima pujian, maupun harus mampu menerima kritikan maupun makian. Jadi kita harus melihatnya itu adalah bagian daripada resiko menjadi seorang pemimpin. Resiko seorang menjadi public figure. Mau merasa ambil advantage sebagai public figure tapi nggak mau konsekuensinya sebagai public figure. Kalau kita ada di semi public life, hilang privacy kita sama sekali gitu. Semua orang tahu, ketemu kita di lift, kita lagi misalnya masuk kebetulan ketemu teman, tiba-tiba orang yang kita nggak kenal itu nge-tweet gitu. Ketemu Sandi di dalam lift, dia kelihatannya lagi murung begitu. Ada apa sih pikirannya gitu. Ini kalau kita lihat nggak akan terjadi 5-10 tahun yang lalu gitu loh. Tapi sekarang apa yang terjadi kepada kita itu menjadi salah satu konsumsi daripada publik ya. Jadi itu saya rasa nggak ada kesempatan lain untuk mengontrol berita negatif itu tanpa laying the facts gitu. Cara keep in touch bagaimana, saya disiplin sekali karena mungkin istri saya yang selalu ngingetin, saya nggak pernah spend more than 45 minutes to 1 jam dalam satu hari menjalankan social media gitu. Jadi nggak pernah online gitu. Saya kalau ngelihat tweet saya itu dalam waktu 45 menit atau 1 jam berturut-turut saya baca dalam timeline saya, kira-kira yang paling relevan, dan saya berusaha menjawab setiap mention gitu. Karena it means a lot to them gitu kalau kita jawab. Ternyata itu kita bisa menyentuh mereka, dan mereka appreciate sekali gitu loh. Jadi saya bilang kenapa sih kita spend 1 menit, 2 menit jawabin mention tanpa betul-betul menghabiskan waktu kita, tapi bisa menyentuh hati mereka. Jadi saya disiplin sekali, rata-rata biasanya kalau nggak malam sekali sebelum tidur, biasanya atau pagi sekali setelah sholat subuh. Jadi itu bagaimana saya memanage waktu untuk keep in touch dengan social media. Mas Jalal, ya saya berusaha maju menjadi ketua umum Kadin tahun lalu, tapi singkat kata gagal total karena simple saja. Saya maju itu bukan karena dukungan partai politik, bukan karena endorsement daripada tokoh-tokoh senior, tapi saya maju karena kegalauan saya. Saya melihat suatu hal yang sangat ironis gitu, bahwa usaha mikro kecil menengah yang jumlahnya 51 juta unit usaha ini belum diberlakukan sebagai konstituen terpenting dalam perekonomian kita. Belum adanya keberpihakan terhadap usaha mikro kecil menengah yang notabene menyumbang lebih dari 60% dalam produk domestik bruto kita. Jadi saya maju dengan tanpa beban,
saya menawarkan konsep, saya label sebagai Indonesia Setara waktu itu, jadi itu adalah tagline campaign saya di Kadin. Tapi saya udah bicara mengenai suatu gerakan gitu, suatu movement. Bahwa saya bilang saya nggak akan berhenti dalam pencalonan Kadin ini, tapi saya akan menularkan terus semangat ini agar usaha mikro kecil menengah mendapat tempat yang selayaknya dalam pembuatan public policy atau kebijakan publik terhadap perekonomian bangsa kita. Kita perlu usaha mikro kecil menengah ini diangkat karena lebih dari 90% penciptaan lapangan kerja ini ada di usaha mikro kecil menengah. Jadi sekarang gerakan itu saya teruskan, jadi kebetulan saya di bangku cadangkan di Kadin, tidak ditaruh di pengurus, tapi saya tidak kecewa karena ikhlas, tadi ada kerja ikhlas itu, ya agak kecewa dikit sih, tapi perjuangan terus. Dan sekarang gerakan Indonesia Setara itu sudah masuk ke dalam sosial media dan saya terus turun ke akar rumput dan mencoba membawa perubahan dengan semangat Indonesia Setara. Ini tadi apa? Oh, presiden. Presiden mesti dijawab ya? Iya dong. Oke. Ini elit, ruling elite ya. Ruling elite yang menyatakan bahwa mulai dari akademisi, militer, terus aktivis dan entrepreneur. Saya ngelihat dalam konstelasi politik kita sekarang ini, kalau kita tidak ada di dalam partai politik, hampir minimal sekali chance kita ya. Kita bicara real aja ya. Kemarin Bu Sri Mulyani aja akhirnya pendukung-pendukungnya mendirikan partai gitu. Tapi saya percaya pada satu saat demokrasi kita dan politik kita akan betul-betul mature, menjadi dewasa, dan melihat bagaimana tokoh-tokoh independen yang dimiliki oleh bangsa ini bisa mendapat kesempatannya. Saya nggak melihat cara lain selain kalau ingin berada dalam konstelasi tersebut adalah gabung ke dalam politik. Tapi DNA saya itu nggak ada di politik gitu loh, dan DNA saya betul-betul melihatnya bagaimana impact. Jadi dalam usaha saya itu yang selalu saya perkenalkan itu adalah impact, dampak. Dampak kita kepada sekelilingnya dan dampak kita kepada movement yang kita buat gitu. Kalau kita di politik, suaranya sudah gaduh sekali gitu loh, dan nggak ada impactnya gitu. Saya berdiri di sini, kalau saya adalah bagian dari satu partai, pasti teman-teman di sini udah a priori gitu, bahwa saya punya kepentingan dan saya ingin memajukan kepentingan saya tersebut. Nah di sini yang saya rasa ke depan perlu adanya pemikiran dan perlu adanya ruling elite ini ya dari segi entrepreneurs, karena menjadi pengusaha dan penguasa itu beda sekali gitu loh, karena benang merahnya itu sangat tipis gitu. Kalau kita sudah masuk ke sebagai public policy itu bagaimana memisahkan conflict of interestnya. Saya rasa paling sulit itu adalah memisahkan conflict of interestnya, karena sebagai pengusaha itu kita pasti akan memajukan usaha-usaha kita gitu. Dan kalau sebagai penguasa kadang-kadang tergodanya di situ. Di sini dibutuhkan suatu kedewasaan. Saya sendiri belum melihat ke arah sana. Saya rasa mungkin sebagai entrepreneur saya ada 3-4 tahun lagi. Dan perlu move on untuk melihat impactnya kemana. Saya rasa kegiatan sosial atau social entrepreneurship ini akan menjadi suatu hal yang seperti social media akan went viral. Social entrepreneurship di mana orang berpikir triple bottom line. Bagaimana profit, planet, dan people itu bisa menjadi suatu target itu akan menurut saya seperti social media dan went viral 3-5 tahun ke depan. Panjang sekali Mbak Intan, tapi saya salam sama Mas Enda, kebetulan kawan baik. Daya baca rendah, ya memang saya lihat kultur kita kultur kita itu perlu dirubah karena kita masih suka sesuatu yang instan gitu. Headline itu instan. Kita nggak ada kerja keras gitu. Kalau ada di teman-teman entrepreneur itu, buku-buku entrepreneurship itu selalu yang paling laku itu adalah cara cepat jadi miliarder. Bagaimana membangun UKM usaha kecil miliaran gitu. Jadi semua ingin didapat instan gitu. Ini yang saya rasa kami ini sebagai entrepreneurs ini mesti lebih sering mengkomunikasikan gitu.
Menjadi entrepreneur itu adalah jatuh bangun gitu. Menjadi entrepreneur itu adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan gitu. Menjadi entrepreneur itu nggak perlu, karena entrepreneur itu maksudnya nggak perlu menjadi pengusaha, karena entrepreneur itu bukan profesi, tapi entrepreneur itu adalah mindset, entrepreneur itu adalah suatu pola berpikir. Jadi kita bisa di akademisi, kita bisa di bisnis, kita bisa di government, atau kita bisa di civil society, tapi kita bisa berpikir sebagai seorang entrepreneur atau entrepreneurship mindset gitu. Pertanyaannya tadi satu, bahwa apakah mesti pegang sendiri? Saya rasa harus ya. Kalau dipegang orang, we don't have the feel gitu. Kita nggak bisa ngelihat dan kita akhirnya nggak punya touch tadi, connectivity yang Mbak Betty sampaikan itu nggak akan tercapai kalau tweet kita atau Facebook kita dipegang orang. Saya sendiri masih pegang Facebook sama Twitter, fanpage-nya tapi nggak dipegang sama saya. Tapi rata-rata fanpage itu meretweet atau mempost pesan-pesan saya di Twitter atau di Facebook. Jadi saya masih percaya bahwa kita harus pegang sendiri, walaupun kadang-kadang banyak mention yang nggak kebalas, apalagi kalau ada event di mana tiba-tiba ada 200 atau 300 mention gitu, akhirnya kadang-kadang nggak terbalas karena kita nggak selalu ngecek kan ya. Begitu malam udah terlalu banyak gitu, jadi akhirnya kita bisa memilih hanya beberapa aja. Tapi saya rasa secara efektivitas lebih baik kalau kita pegang sendiri. Terakhir Mas Sony, ya bangsa kita ya sekali bebas sekali gitu. Semua kita maki-maki gitu. Presiden itu kan punya dignity, tapi di sini tuh udah di-treat sebagai suatu institusi yang tidak lagi terhormat gitu. Nah di sini adalah etika. Tadi Mbak Intan menyampaikan bahwa kita kalau menyampaikan sesuatu kan juga harus etika gitu. Di Amerika itu yang negara terbesar itu ya dan terbebas itu, presiden itu diberi kehormatan yang sangat tinggi loh. Jadi sampai mantan-mantan presiden itu di Amerika itu selalu dipanggil sebagai Mr. President. Mantan-mantan senator, mantan gubernur, mantan congressman atau congresswoman, setelah mereka pensiun dipanggilnya adalah gubernur, dipanggilnya adalah senator, dipanggilnya adalah congressman atau congresswoman. Bekas menteri itu dipanggilnya terus secretary setelah dia pensiun. Kenapa? Karena ingin meningkatkan kebanggaan dan dignity daripada pekerjaan sebagai public officers. Menjadi seorang dengan posisi pejabat publik itu terhormat. Dan oleh karena itu dituntut untuk menjaga kehormatan tersebut gitu. Jadi sampai dia selesai, sampai dia pensiun itu selalu dipanggil dengan jabatan terakhir di pemerintahnya yang tertinggi. Nah kita di sini gimana? Menteri aja yang ada yang menjabat sekarang aja kita nggak kenal gitu. Ada menteri yang tweet pantun tadi ceritanya, dan kadang-kadang di mention sama Vicky Fat ya. Vicky Fat itu kan yang bintang BF itu ya. Ya itu saya lihat berkali-kali gitu. Memang ya seorang public officer itu mestinya ya kalau tweet yang meaningful ya, sama yang betul-betul menginspirasi. Kan leader is to inspire kan. Lead is to lead by example. Jadi saya rasa memang kita the most active tweeting nation ya, punya 10 juta, tapi kalau dilihat di peta tweeting itu yang paling menyala tuh kita gitu, karena kita paling senang ini ya berkicau ya, dan senang ngegosip kali ya, dan senang mengkomen. Tadi Intan bilang trending topics itu pasti semua dari Indonesia, dan saya rasa Middle East yang uprising di Timur Tengah itu menunjukkan bahwa social media itu bisa menurunkan oligarki, dan jangan anggap remeh. 2014 saya rasa social media akan memainkan peran yang begitu penting untuk memilih masa depan Republik kita. Yang pertama pertanyaannya Pak Arianto, gimana caranya ya kita ini punya wibawa atau cerita kita itu dibaca dan menjadi reference. Jawabannya sebetulnya kalau pengalaman saya konsistensi. Ya kita jangan berharap sekali nulis terus kita tiba-tiba
di honor sebagai orang yang ahlinya di bidang itu. Saya waktu bikin QQB leadership QB.com itu butuh waktu sampai kemudian itu menjadi rujukan untuk masalah-masalah leadership. Jadi keep on doing it, konsisten, dan kemudian kita coba di dalam sebanyak mungkin link kita itu ditulis ya. Misalnya kalau Anda email di bawahnya di linknya itu dikasih. Jadi sehingga orang tertarik untuk ngeklik dan masuk ke situ. Dan kita gunakan macam-macam channels. Jadi ada di Facebook, ada di Twitter, ada di blog ya. Dengan harapan nanti saling memperkuat sehingga masuk di dalam Google Search itu di dalam ranking yang tinggi. Saya rasa sih itu yang seperti yang disampaikan oleh Mas Andi, nggak bisa instan. Kalau kita mau betul-betul bukan karena gosip, bukan karena keong racun, bukan yang seperti itu, tapi a real content itu memang butuh konsistensi sampai kemudian kita menjadi rujukan. Jadi keep on doing it, makin lama makin kuat. Ujung-ujungnya yang paling konsisten itu adalah yang bakalan menang. Dan kita tentu jaga kualitasnya ya, jadi kita betul-betul memberikan sesuatu yang memberikan nilai tambah buat pembacanya. Dan kombinasi antara online offline itu sangat membantu ya. Jadi kayak misalnya saya bikin begini nanti videonya diupload gitu ya. Jadi ada kombinasi antara betul-betul maya dengan dunia nyata dikombinasikan, itu biasanya akan memperkuat. Berikutnya barangkali mengenai negatif, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Andi betul ya. Jadi kalau pertama adalah kita sampaikan faktanya, habis itu kita fokus yang positif aja. Jadi supaya karena kalau enggak nanti malah kita makin lama kalau kita berbantah makin lama malah makin seru gitu ya. Kita tinggalkan aja. Saya ngambil lagi-lagi contoh menteri yang berpantun itu ya, waktu kasus Michelle ya, salaman sama Michelle itu, kalau sebetulnya dia nggak usah respons. Ada orang nanya, kenapa sih salaman sama Michelle gitu ya. Kalau nggak dijawab aja, barangkali nggak jadi berita di seluruh dunia dan keluar di macam-macam reality show gitu ya, sampai bukan hanya di Indonesia. Jadi menurut saya nggak semua harus di respon. Kadang-kadang kita bisa menghentikan berita negatif dengan kita belokkan perhatiannya kepada hal-hal lain yang positif. Karena kadang-kadang api itu semakin dikipasin semakin menyala. Lebih baik kita udah deh nggak usah direspons, kita fokus ke hal lain. Kecuali kalau itu fitnah ya. Kalau itu fitnah baru oke, kita kasih faktanya. Jadi untuk menghindari kemudian kita debat kusir. Kemudian yang barangkali saya ingin komentar adalah satu, saya setuju kalau itu individual account ya, misalnya Betty atau Sandi Ungo itu sebaiknya kita pegang sendiri karena kita punya style dan kita nggak ingin style kita tiba-tiba berubah jadi stylenya orang lain ya, karena itu adalah karakter kita. Tapi kalau account perusahaan nggak ada masalah itu dipegang oleh memang orang yang kompeten dan kita secara teratur melakukan review ya mengenai progresnya, komentar-komentarnya, dan kita menjadi pengunjung aktif dari account itu, jadi kita menjadi followernya. Tetapi kalau individual account, kalau saya sih saya nggak berani mempercayai dan tidak mau, karena saya percaya setiap individu itu punya style sendiri dan bahaya sekali kalau kemudian itu dipegang oleh orang lain. Saya ingin komentar mengenai komentar Anda mengenai banyaknya yang berita negatif-negatif, termasuk juga Mas Sony ya. Saya baca ada dua hal ya. Saya perhatikan
Pak Khairul Tanjung pernah bicara di sini, kemudian sekarang Mas Sandiaga Uno berbicara di sini. Ada dua benang merah di antara keduanya. Satu, yang jelas dua-duanya sangat sukses sebagai entrepreneur dan menjadi tokoh ya dalam bidang itu. Tetapi yang ingin saya highlight di sini adalah cara pandangnya kepada Indonesia ya. Dua-duanya itu melihat Indonesia dari segi yang sangat positif, sangat optimis mengenai Indonesia. Dan saya pikir itu yang membuat mereka menjadi berhasil. Ya, kita itu punya pilihan, kita dihadirkan fakta yang sama, Indonesia. Kita mau cari 100 hal yang negatif mengenai Indonesia, mudah. Kita mau cari 100 hal yang positif mengenai Indonesia, mudah juga. Tinggal kita mau lihat yang mana. Ya, dan biasanya pemikiran yang positif membawa kepada hal-hal yang positif. Sementara pemikiran yang negatif membawa hal-hal yang negatif. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita lihat hal-hal yang positif, lalu bagaimana kita bisa memberikan nilai yang lebih positif lagi kepada hal-hal yang positif. Dan kalau ada banyak orang yang seperti itu, saya rasa yang negatif itu akan bisa terkalahkan. Kadang-kadang kita tertarik untuk komentari yang negatif karena juicy ya. Paling gampang itu orang yang nongol di TV berkali-kali itu biasanya orang yang ngomongnya negatif. Karena negatif news itu sales. Kalau positif news nggak bunyi gitu ya. Jadi makanya banyak orang yang senang bicara yang negatif supaya dipanggil lagi gitu kan dan keren. Tapi sebetulnya ya kalau kita melihat hal-hal yang positif, energi kita akan positif dan kemudian kita akan menghasilkan hal-hal yang positif. Sementara kalau kita lihat yang negatif, energinya jadi negatif karena kita jadi sebel, jadi males untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi membawa energi yang negatif. Jadi saran saya barangkali kita bisa menjadi duta untuk melihat hal-hal untuk menyebarkan hal-hal yang positif dan sebagai akibatnya itu akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Saya baca bukunya Dale Carnegie ya. Di situ bukunya sih udah tua banget, tapi ada sifat manusia ya yang sangat naluriah ya. Orang itu suka dipuji, tidak suka dikritik. Itu naluriah. Mulai dari yang kecil sampai yang ABG, sampai yang dewasa, sampai yang tua. Kalau dipuji senang, kalau dikritik kesel, gitu ya. Jadi kalau pemimpin kita itu kita kritik terus, ya, itu kan moodnya bisa jadi artinya kita kalau mau encourage tim kita ya, kan biasanya kita begitu ada sesuatu yang positif kita puji, ya kita puji behaviornya supaya dia ulangi lagi, ya. Dan biasanya kalau kita perhatikan, kita puji, dia akan punya keinginan untuk membuat lebih banyak lagi yang positif, ya. Dan itu cara kita untuk membangun motivasi tim kita, membuat tim kita menjadi high performance team. Nah, saya terus terang kalau melihat pemimpin kita dikritik terus ya, kebayang tuh dia moodnya jadi negatif gitu. Jadi sebetulnya kita membuat negara kita menjadi lebih terpuruk kalau pemimpin kita terlepas dari kita memilih untuk melihat hal yang negatif dan bukan hal yang positif ya. Kita kalau punya anak kecil, dia belajar berjalan, dia berjalan 3 langkah lalu jatuh. Yang kita puji kan 3 langkah yang berhasil, aduh luar biasa berhasil 3 langkah gitu kan, supaya dia mencoba lagi. Coba bayangkan dia berjalan 3 langkah, dia jatuh, yang kita puji, kok jatuh gitu kan. Ya dia akan takut untuk memulai lagi karena yang dilihat adalah jatuhnya. Dan saya pikir mungkin udah saatnya kita lihat kita berlaku fair untuk para pemimpin kita. Kita puji hal-hal yang positif dan jangan kita fokus kepada hal-hal yang negatif saja. Oke, kita masuk round kedua dan Ibu silakan.
Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Julisi. Saya sedikit mau sharing ya. Saya 8 tahun di luar negeri. Baru-baru ini aja pulang ke Indonesia itu karena kebetulan November lalu masuk top 40 under 40-nya Indonesia by Fortune Magazine. Banyak banget ya. Mbak Julie boleh kenalan nggak? Can you share kayaknya how to gini. Sampai kayak mungkin saya harus tanya sama Pak Sandi Pak ya. Bapak apa copy and paste itu jawabannya terus diulang-ulang Pak? Karena terus terang saya tuh udah kayak ngejawabin itu juga ini terus datang lagi. Akhirnya saya sampai udah deh saya bilang mudah-mudahan ya ntar saya bikin buku ntar kita bisa sharing dari awal sampai akhir ya gitu loh. Karena kalau enggak kan capek ya. 45 minutes a day, sometimes kalau saya sih kalau lagi di Indonesia kan agak iseng, nggak ada kerjaan karena nggak ada anak, nggak ada suami ya, jadi lihat di Facebook gitu. Thank you Pak ya, saya baru saya senang sekali ternyata Facebook saya itu di-approve oleh Bapak sendiri ya, 1-2 hari yang lalu ya. Karena kebetulan saya kenal dengan Bapak itu lebih di company-nya Bapak Adaro karena saya lagi nunggu saya udah berbulan-bulan mau meeting ke company Bapak untuk beli 500,000 pound of coal a month gitu loh. Jadi saya tuh lagi tunggu belum, karena sometimes company Bapak bisa, saya enggak. Karena saya spend kayak 1 mingguan di sini, 1 mingguan di Thailand, Singapura, true and flow. Okay, something I want to share. Saya bangga sekali menjadi bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu yang merasa orang Indonesia ya. Can you imagine that saya 8 tahun tidak ada di Indonesia. Benar-benar itu lose contact dengan teman-teman sekolah yang dulu di kampung halaman saya. Terus semua itu nggak ke kontak. Tapi dengan yang namanya Facebook, it's really amazing. Terus juga BBM chat ya, BBM chat gitu. Kayaknya itu dalam hitungan 1-2 hari kita tuh bisa reuni barengan, kita bisa ngobrol barengan 24/7. Gitu loh, 24/7, 24 hours in 7 days gitu ya. And then satu hal lagi yang saya mau sharingkan bahwa social media itu satu hal yang really amazing. Orang Singapura tidak nge-tweet dan nge-Facebook seperti kita loh. Thai don't do that. Other country, China not even do that. Okay. Jadi itu kita sebagai orang Indonesia tuh perlu berbangga sekali. Tapi ya seperti yang tadi Ibu dan Bapak bilang, we got to do the positive way ya. Gitu loh, how to improve the society gitu loh. Cuman saya punya satu pertanyaan ya Ibu sama Bapak. Gimana, karena kita ini kayaknya lost control gitu loh. Apakah ada satu law atau peraturan, kalau misalnya gini, misalnya koran ini ya, muat beritanya salah, itu kan direvisi, disu gitu ya. Sedangkan kita lihat di social media, it's like blong gitu loh, gak ada remnya. Apakah ada secara internationally atau secara locally di Indonesia, itu satu, gimana caranya untuk nge-protect ini loh. Jadi remnya tuh gak blong ya, setuju ya, kalau bawa mobil remnya blong kan ngeri juga loh, iya kan. Terus itu satu, terus kedua, gimana caranya Bapak dan Ibu sebagai public figure itu saya kagum sekali dan saya senang sekali ya ternyata Ibu dan Bapak itu masih nge-manage sendiri, nge-moderatorin sendiri. Saya tuh kagum banget karena it's not easy gitu loh. Benar-benar nggak gampang di schedule kita. And then kalau itu gimana caranya? Sometimes kita itu ngelihat berita kita kan ada yang serem ya, mungkin satu hari itu komen tentang kita ada ratusan gitu loh. Gimana caranya ngeresponsnya gitu. Kalau Sofa, kalau saya sih liatin, wah aduh thanks God itu kayak bagus-bagus aja gitu loh. Belum lihat yang jelek-jeleknya. Tolong ya Pak ya jangan dibuat jeleknya, jadi down. Tapi it's like bagaimana itu menghandle kalau seandainya itu udah yang ya udah down gitu ya. Apakah dicuekin, nggak dibalesin atau just let it go atau gimana gitu. Karena bagi saya for me is really new things karena saya sudah cukup lama nggak di Indo, balik lagi ke Indo. Terus terang saya balik ke Indo juga karena sosial media. Kalau tidak ada sosial media, saya tidak merasa bahwa saya itu dibutuhkan Indonesia.
Karena sosial media, saya merasa saya dibutuhkan. Banyak orang yang, oh boleh sharing dong gini, ini dong gini. Dan ketika saya ngebalesinnya sekilas, itu mereka responnya, kayaknya seneng banget Pak ya. Dari itu saya merasa, wow, Indonesian need me very much gitu loh. So I feel appreciate. Kenapa sejak awal tahun ke di sini saya justru lebih spend time-nya lebih banyak di Indonesia meskipun keluarga saya di luar negeri ya. So kayak I think social media is something a very great things untuk bangsa ini. Cuma bagaimana kita membawa koridor ini ke suatu hal yang membangun, bukan justru yang melemahkan gitu, yang merusak gitu. Terima kasih. Ini kita berikan tepuk tangan juga top 40 under 40 ya dari versinya Fortune. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tanya pendek aja. Ini kan perkenalkan, nama saya Ari. Saat ini saya usahanya bergerak di bidang mobile content provider dan ada juga sih yang sedang di sosial media juga. Saya pengen nanyanya gini, di Indonesia ini kan bisa dibilang banyak banget gitu ya pengguna sosial media. Nah pertanyaan saya, kenapa kok di Indonesia ini nggak ada yang maju gitu ya, nggak ada yang benar-benar sosial media yang besar gitu dari Indonesia. Kira-kira menurut Bu Betty atau Pak Sandi itu kenapa gitu. Nah terus yang keduanya, kalau menurut Bu Betty sama Pak Sandi itu bisnis model yang cocok kalau untuk sosial media di Indonesia itu kayak gimana gitu, yang bisa benar-benar make money akhirnya bisa jadi besar gitu, nggak cuman ala kadarnya hasil hidup gitu. Ya terima kasih banyak. Oke, nama saya Sigit, saya dari bidang pekerjaan saya di energi, sebelumnya di pertambangan alat-alat berat, batu bara dan lain sebagainya, dan sekarang di perminyakan. Saya juga dari Pasca Sarjana Kepemimpinan Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. Ada beberapa hal yang tadi ingin saya katakanlah sharing juga mengenai beberapa hal itu, misalnya bagaimana sosial media yang ada di Indonesia selama ini begitu tampak tidak terlampau, katakanlah kontennya kurang, karena dari hasil penelitian SC Nielsen yang saya tahu gitu, bahwa kita adalah pada masa ini adalah consumer of three screens. Mungkin juga Bu Betty pernah membahas itu, bahwa kita customer dari sisi gadget, kemudian dari PC dan lain sebagainya, yang ketiganya media dalam bentuk media televisi dan lain sebagainya. Dari sana, dari penelitian ada bahwa usia 19 sampai 34 tahun itu, dari penelitian itu dikatakan bahwa konsumsi kita adalah masih pada sifatnya entertainment, kemudian sport, kemudian others dan others sampai 5, bahkan yang dikenamnya baru ada yang news. Jadi memang konten kita, budaya membaca kita memang lebih rendah dibandingkan negara lain. Kemudian juga mengenai sosial media ini, di dalam lingkup aktivitas kepemudaan, katakanlah demikian, bahwa di Mesir juga kemarin dikatakan bahwa dengan Twitter kita berorganisasi, dengan Facebook kita memberikan informasi, dengan kemudian media televisi kita mengumumkan hasil keberhasilan yang ada. Mungkin demikian manfaatnya sosial media di dunia umum. Sampai-sampai setahu saya juga dari pembicaraan kemarin dengan teman-teman bahwa Barack Obama sendiri, ketika Barack Obama adalah bukan tokoh dari Partai Demokrat, dia juga bukan anggota dari Partai Demokrat, tapi dia bisa melejit menjadi calon tokoh Partai Demokrat sehingga menjadi presiden. Dan itu juga salah satu penggalangan dana terbesar yang bisa dikumpulkannya dengan iPhone donation dan lain sebagainya adalah dengan melalui sosial media pada saat itu, dan waktu itu dikerjakan oleh timnya yang luar biasa kuat. Jadi kalau Pak Sandi ingin maju, memang mungkin undang-undang partai politik Indonesia masih menghendaki calon dari partai politik. Dan tapi kalau undang-undang gubernur Jakarta sudah tidak loh Pak. Kalau gubernur Jakarta bisa ada calon independen, seperti itu kira-kira. Itu hanya joke saja. Dan karakteristik masyarakat Indonesia dari perkuliahan yang ada juga dibahas bahwa kita memiliki intellectual capital, social capital, dan structural capital gitu ya. Nah dari sana mungkin ciri identitas masyarakat Indonesia yang terbesar adalah gotong royong. Jadi kalau di Indonesia bilang ada masyarakat yang suka demokrasi, membentuk apa namanya nasionalis demokrasi Nasdem. Bila suka republik, nasionalis republik Nasrep gitu. Kalau nasionalis gotong royong kita mau bikin apa ya? Nasgor gitu. Mungkin kira-kira nggak lucu ya kalau seperti itu. Nah intinya adalah seperti juga tadi Pak Sandi katakan bahwa bangsa kita kurang memperhatikan dirinya sendiri. Bahkan juga dalam hal katakanlah memperluas lapangan kerja sehingga kejadian TKI yang seperti di sana, kemudian
kurang perhatian pemerintah dan lain sebagainya. Cuman juga sebagai pengusaha kita juga sangat miris, dan Pak Sandi juga mungkin what a silly country kita ini gitu. Katakanlah kita pemilik pantai kedua terpanjang di dunia, tapi kita impor garang sampai 600.000 ton per tahun. Dalam hal-hal seperti ini, sosial media tentu saja akan sangat berperan. Sosial media sangat masuk ke rumah-rumah kita. Bahkan sosial media bagaikan sebuah senjata geopolitik dan geostrategik yang masuk ke rumah-rumah kita. Nah, mungkin dari situ Bu Betty dan juga Pak Sandi serta yang lainnya di sini juga bisa mengembangkan suatu sosial media yang sifatnya bisa sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang bukan hanya memunculkan energi negatif seperti tadi, karena juga penelitian di Jepang kita tahu bahwa Masaru Emoto telah menemukan bahwa apabila kita berpikir dan berkata negatif, tentu hasilnya kristal-kristal air itu akan terpecah dan sebagainya. Namun apabila kita berpikir positif, mengucapkan hal-hal yang positif, maka kristal-kristal air itu akan membentuk sebuah kristal yang sangat indah dan bisa memberikan pencerahan bagi orang sekitar kita. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Thank you for your sharing, Ibu Betty, Bapak Sandi. Nama saya Cynthia. Di sesi pertama tadi saya banyak sekali dengar kritikan untuk negara ini, and I think itu yang membuat orang Indonesia adalah bangsa yang kuat sekali, karena kita tidak diberikan negara yang mudah, kita tidak diberikan pemerintah yang mudah, kita tidak diberikan apa-apa yang mudah. Kalau mau survive sendiri, gitu loh. So I think if you don't have the guts to cut it, ya, mendingan Anda pindah ke Singapura aja, mereka perlu populasi. Ya, kalau Anda nggak tough, ya kan? So what I challenge adalah untuk business owner di sana atau bahkan karyawan di sana, before kita ngelihat dapur orang lain, governmentnya kurang bagus atau whatevernya kurang bagus, is the same thing. Government yang seperti inilah atau kekacauan yang seperti inilah yang membuat sebetulnya entrepreneurship sangat-sangat bagus di Indonesia. There's so much opportunities because there's so much chaos. Okay, I mean it's just so easy gitu loh. So sebelum Anda melihat di dapur orang lain, tolong bersihkan dong dapur Anda, ya. Boleh nggak saya just gelitikin Anda dengan 2 pertanyaan. Anda boleh lihat dapur orang lain, suruh mereka bersihin dapur mereka sendiri kalau Anda pertanyaannya bisa dijawab. Nomor 1, apakah Anda happy banget kalau dipimpin sama orang yang seperti Anda? Right? Apakah Anda akan seneng banget kalau punya pemimpin yang seperti Anda? Kalau jawabannya iya, artinya luar biasa. Ya, luar biasa, artinya you are a fantastic leader. Kedua, apakah Anda happy banget kalau Anda karyawan? Kalau Anda punya karyawan yang seperti Anda, happy banget. Nah, kalau ada yang ketawa artinya I know the answer already. Tapi kalau misalnya Anda jawabannya yes, artinya thank you, Anda kontribusi ke bangsa ini udah luar biasa. Melebihi dari orang lain. Tapi kalau jawaban kita masih, no, I don't think I want to be led by me, atau no, kayaknya saya nggak mau jadi punya karyawan seperti saya sendiri, then I think sebelum ngelihat dapurnya orang lain sudah diberesin, yuk kita beresin dapur kita dulu. Okay, so because there's just, especially karyawan, especially business owner yang kita ketemu juga, kita spending too much time talking about things that we cannot control. Padahal if I go to your business and I diagnose your business, I bet my head saya bisa ketemuin at least 10 hal yang Anda bisa kontrol dan Anda bisa improve to create better results for yourself. Nggak usah mikirin dapur orang lain dulu. Okay, so hopefully kita masih ada semangat untuk membereskan dapur kita. Pertanyaan saya simple, ya. Saya banyak diminta atau di encourage untuk memimpin gerakan women entrepreneurship. Because of my passion in small medium sized businesses dan juga peran saya. Di kepala saya ada 2 pikiran, pros and cons. Karena saya waktu membangun karir saya sendiri tidak pernah dibantuin women entrepreneurship and everything. Mungkin Ibu Betty juga nggak ada ya, kita jadi pemimpin aja gitu loh. Nah, menurut Pak Sandi, menurut Bu Betty, what do you think about this whole gerakan about women entrepreneurship, women professionals? Apakah ini sebuah gerakan yang justru memanjakan dan mensegmentasi women sampai, dan gimana caranya supaya jangan ini menjadi segmentasi baru, bukannya kita harusnya membaur dan berkompetisi seperti yang lain? Ya, so I have my doubts. Apakah saya memajukan diri untuk menjadi salah satu pakar itu, atau saya bilang, hey, you know what, you compete by yourself, ya.
Apakah itu? Jadi kekhawatiran saya kalau terlalu banyak gerakan ini, gerakan women, gerakan ini, nanti 10 tahun lagi kita mendapatkan women entrepreneur yang sudah dimanjakan. Ya kan? So I just like to have your thoughts on that. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar. Saya ini aktivis dan petualang, Bu. Untuk Pak Sandi. Oh ya, saya tidak akan banyak bertanya. Karena ada patah lama mengatakan, malu bertanya saat jalan. Banyak bertanya, tanda orang bodoh. Saya tidak ingin banyak bertanya, sedikit saja Pak Sandi. Saya melihat akhir-akhir ini ada pemimpin nasional. Sering mengeluh. Sebentar mengeluh karena apa? Pendukungnya itu sudah setia lagi. Dia sering membangun image, membangun pencitraan. Nah, pertanyaan saya bagi Pak Sandi, seberapa besar sih seorang leader di perusahaan harus membangun citra? Apakah seorang leader itu harus ngeluh, apalagi ke publik ya Pak, disiarkan langsung oleh TV, live itu? Itu saja Pak, terima kasih. Saya betul-betul amazed ya, the amount of informations dan the profound, statement-statement dan sharing yang profound yang saya dapat malam ini. Jadi mungkin kita perlu applause for ourselves. Saya malah banyak mencatat ya, dari Ibu Betty dan lain-lain. Tapi so I'm as much learning juga hari ini. Pertama mengenai kultur ya. Tadi Mbak Julie cerita, saya setuju, mungkin salah satu yang kita perlu rubah di Indonesia adalah bagaimana merubah kultur kita yang sangat-sangat tidak toleran terhadap failure. Sehingga akhirnya kemampuan atau keinginan orang mengambil resiko itu sedikit sekali. Saya punya cerita, saya persingkat ya cerita saya, tapi cerita itu berpilar pada satu hal yang sangat-sangat relevan dan sangat-sangat prevalent di dalam Indonesian society, yaitu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Saya punya cerita waktu saya di college di luar negeri, kita makan di dorm, kebetulan tinggal di dorm, kafetaria, dan dorm itu dipisahkan, ada jalan yang kalau musim dingin, hujan, terus hujan berhenti, ada lapisan es yang sangat licin. Jadi di kafetaria itu ada 3 meja waktu itu, meja orang Indonesia, meja orang Amerika, this is true story, meja orang Amerika dan meja orang India. Nah pada satu saat kita makan, orang Indonesia ada satu kursi yang kosong, kawan saya sekamar, roommate saya turun. Dia turun, Louis namanya. Dia melihat ada satu meja kita lagi duduk sama-sama, satu kursi kosong, dia melambai dari jauh dan berusaha dengan secepatnya untuk ke meja tersebut supaya kursi tersebut dia dapat. Melihat dia berusaha berlari, saya langsung inisiatif mau kasih tahu dia bahwa baru saja terjadi hujan dan licin. Tapi begitu saya ingin bangun, dipegang oleh teman saya di sebelah saya. Biar. Kita lihat dia. Kita lihat si Louis. Gimana dia? Jadi saya nggak jadi, karena di semua satu meja itu minta saya supaya nggak bereaksi. Gitu. Dan betul aja. Karena licin, si Louis lari sambil melambaikan tangan. Terpelantinglah dia. Licin kan. Tasnya jatuh, dokumennya terlempar, berantakan gitu. Dan lucu jatuhnya gitu, jatuh kayak di film kartun gitu yang kakinya di atas dan jatuh terduduk gitu. Tebak reaksi dari meja orang Indonesia itu. Ketawa, terpingkel-pingkel, ada yang sampai jatuh di tanah tuh ngetawain si Louis itu. Tapi yang membuat saya terhenyak itu reaksi daripada meja sebelah kami, meja orang Amerika. 2 dari mereka lari menghampiri si Louis, membantu dia berdiri dan making sure he's not hurt. Dan satu lagi membersihkan tasnya dan dokumen-dokumennya si Louis tersebut.
Compassion gitu. Ada compassion, ingin membantu gitu. Satu lagi meja orang India, tiba-tiba dengan inovasinya mereka bikin sign. Slippery when wet, please be careful. Nah di sini saya lihat gitu loh. Bangsa kita ini, waduh, senang banget kalau ada orang susah gitu loh. Ada orang terpelanting, ada orang budaya ketam itu saling